melihat bahwa apa sih yang di-highlight gitu ya teman-teman. Nah, kalau dia di dimensi mutu dan relevansi pembelajaran, itu nanti dilihat kualitasnya seperti apa, refleksi dan perbaikannya, kepemimpinan instruksional seperti apa, iklim keamanan sekolah, kesenjangan iklim keamanan, kesenjangannya gimana, kesetaraan gendernya, ya, dan juga kesenjangannya gitu ya. Kemudian iklim kebinekaan dan kesenjangan iklim kebinekaan gitu ya. Nah, ini mari kita lihat teman-teman. Kalau dia di indikator level 1, maka kualitas pembelajaran itu lihat teman-teman iklim inklusivitas gitu ya. Ini laporan teman-teman, ini nggak usah kita panjang juga, ini kok langsung dalam gitu ya, nggak apa-apa teman-teman ya, nanti kita lihat. Ini juga indikator kalau berkaitan dengan kompetensi dan kinerja GTK, ini kehadirannya kita gimana, indeks distribusi gurunya gimana, pemenuhan kebutuhan guru di daerah itu gimana gitu ya teman-teman. Sedangkan pengelolaan sekolah yang lebih partisipatif, transparan dan akuntabel ini dilihat dari partisipasi warga sekolah itu untuk pemanfaatan TIK, pengelolaan anggaran, dan juga proporsi pemanfaatan sumber sekolah untuk peningkatan mutu. Ini berkaitan dengan APBD untuk pendidikan. Udah bener-bener nggak gitu ya, teman-teman? Nah, kita mau lihat. Ini dia. Ya, masalah indikator yang lain, akar masalahnya itu sebenarnya adalah murid itu hasil belajar murid di dimensi A dan B gitu ya. Dimensi A dan B itu berkaitan dengan kelas 1, 2, 3, dan 4 ya. Jadi anak-anak itu memiliki kompetensi literasi, numerasi, dan karakter melebihi level yang diharapkan. Hasil belajar merata untuk semua kelompok gender ekonomi gitu ya teman-teman. Kalau di fase ini lingkungan belajar dimensi D, peserta didik merasa aman dan nyaman gitu ya. Poin kita dinilai A, B, C, D enggak gitu ya. Oke, nah kemudian satuan pendidikan menerima perbedaan keberagaman. Apakah satuan kita sudah sangat ramah dengan ketika kita berbeda agama, berbeda suku, berbeda ras gitu ya. Kita di dimensi D itu terkait kualitas proses pembelajaran itu ketika memang terjadi kondisi yang berpusat kepada peserta didik dan situasi yang kondusif untuk pembelajaran gitu ya. Nah, kalau kompetensi guru dan kepala sekolah di dimensi C ini, lihat teman-teman ya, seluruh GTK bersertifikat pendidik. Udah semua belum gitu ya. Kemudian guru mengikuti pelatihan sesuai kebutuhan dan melakukan pengimbasan. Lihat, kalau tata kelola dan perbaikan pembelajaran ini di dimensi B, ini mampu menyusun perencanaan dan anggaran dan juga kebijakan berbasis data. Gitu ya, teman-teman. Oke. Nah, berdasarkan model input, proses, dan output, profil pendidikan dikelompokkan dalam 5 dimensi kelompok indikator. Ada dimensi A, B, C, D, E. Ini tadi ya. Dimensi mutu dan relevansi belajar murid, pemerataan pendidikan bermutu, kompetensi dan kinerja PTK, mutu dan relevansi pembelajaran, serta pengelolaan sekolah. Apakah partisipatif dan transparan, sudah akuntabel gitu ya teman-teman. Nah, ini kita belum, tapi saya mau ke... saya mau lihat dulu. Oke. Ini ya. Kita langsung kemarin, karena kita lebih highlight ke literasi numerasi ya teman-teman. Karena waktu kita, ini materinya banyak banget, saya singkat aja. Nah, setiap warga berhak mendapatkan layanan pendidikan berkualitas. Ini konteksnya kita. Apakah itu kognitif dan non-kognitif, mereka harus meningkat, ya teman-teman. Nah, kalau kompetensi kognitif ini diukur dari kecakapan literasi dan numerasi. Nah, ini dia kenapa sih yang harus di-highlight itu literasi dan numerasi. Ketika kita bicara tentang kemampuan kognitif kita, maka kita berkaitan dengan literasi numerasi. Ini merupakan model dasar setiap individu untuk mengakses pendidikan dan memungkinkan untuk mengarungi kehidupan sosial, ekonomi, bahkan politik. Sedangkan kalau dia non-kognitif, ini berkaitan dengan karakter, teman-teman. Ya, kalau kognitif itu literasi dan numerasinya, ya. Kalau non-kognitif, karakter dan perilaku. Makanya tadi yang di-highlight 3. Literasi, numerasi, dan juga karakter atau perilaku. Ya, nah, harus sesuai dengan apa? Ya, prinsip-prinsip Pancasila. Gitu ya, teman-teman. Nah, jadi pendidikan berkualitas itu adalah bagaimana sih meningkatkan hasil belajar, baik itu kognitif, non-kognitif. Kalau kognitif, kemampuan literasi dan numerasi, kompetensi non-kognitif itu adalah karakter dan perilaku. Ya, gitu ya, teman-teman.